Persija Jakarta kini sedang berada di periode sulit sepanjang bulan September. Setelah tampil impresif di bulan Agustus, performa Macan Kemayoran justru anjlok dengan hanya meraih 1 hasil imbang dan 2 kekalahan dari 3 laga terakhir. Kini, Rizky Ridho dan kolega mencoba memanfaatkan jeda kompetisi selama 3 pekan untuk melakukan pembenahan besar. Lalu, apakah jeda 3 pekan cukup untuk menyempurnakan kekurangan di 3 laga terakhir? Kick-Off Indonesia mencoba membahasnya secara lengkap sebagai berikut. Persija Jakarta menghadapi periode sulit sepanjang September. Setelah tampil gemilang di Agustus, performa Macan Kemayoran justru menurun drastis. Dari 3 laga terakhir, Rizky Ridho dan kolega hanya meraih 1 hasil imbang dan 2 kali kalah. Imbang 1-1 saat menjamu Bali United masih bisa dimaklumi, tapi kekalahan 0-2 dari PSM Makassar dan kekalahan telak 1-3 dari Borneo FC menjadi pukulan telak. Hasil buruk itu membuat Persija tercecer di posisi 4 klasemen dengan 11 poin, tertinggal jauh dari Borneo FC yang nyaman di puncak dengan 18 poin. Situasi ini jelas memunculkan kekhawatiran akan terulangnya kegagalan musim lalu, di mana Persija mengakhiri kompetisi di papan tengah. Mauricio Souza menegaskan, timnya sebenarnya tampil cukup dominan dalam hal penguasaan bola dan jumlah tembakan. Namun, kelemahan di lini belakang, terutama saat menghadapi serangan balik, menjadi masalah serius. Ia bahkan meliburkan sesi latihan reguler untuk memberi waktu istirahat mental dan fisik bagi pemain, sekaligus melakukan evaluasi total. Di sisi lain, debut bek Brasil Thales Lira justru berakhir pahit dengan kekalahan dari Borneo, sementara Andri Tani Ardiasa ikut melontarkan kritik keras terhadap kualitas kepemimpinan wasit. Semua ini mempertegas bahwa krisis Persija bukan hanya soal permainan, tapi juga soal mentalitas dan konsistensi. Kini, Persija punya waktu sekitar 3 pekan untuk membenahi diri sebelum menghadapi ujian besar, laga tandang melawan rival abadi, Persebaya Surabaya, di Gelora Bung Tomo pada 18 Oktober mendatang. Partai syarat gengsi ini akan menjadi tolak ukur sejauh mana Macan Kemayoran mampu bangkit atau justru makin terpuruk. Seluruh elemen tim paham bahwa Persija sedang berada di jalur yang tidak seharusnya. Menjalani 3 laga terakhir tanpa kemenangan menjadi teguran keras bagi Macan Kemayoran. Persija harus segera tersadar, melakukan evaluasi, dan tentu saja segera bangkit. Jeda 3 pekan ini harus dimanfaatkan secara maksimal untuk mengatrol performa tim. Di ruang ganti, kami benar-benar dipenuhi rasa kecewa. Kami sadar harus segera bangkit, memperbaiki diri, dan terus bekerja keras, kata Jordi. Sebelum bergabung bersama Timnas Indonesia, bek Persija Jakarta Jordi Amat dinaungi rasa kecewa. Hal ini tak lepas dari kekalahan yang dia telan saat bermain bersama Persija. Jordi melihat bahwa kekalahan Persija Jakarta atas Borneo FC meninggalkan bekas di benak pemain kelahiran Spanyol ini. Kini Jordi mencoba bangkit dan mengalihkan fokus untuk Timnas Indonesia. Sebab dia akan menghadapi laga sengit lainnya bersama Timnas Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Timnas Indonesia tergabung di Grup B, bersaing dengan tuan rumah Arab Saudi dan juga Irak. Di sisi lain, bek Persija Thales Lira mengungkapkan rasa syukurnya setelah menjalani momen debut bersama Macan Kemayoran. Namun, pemain asal Brasil itu tidak menutup mata terhadap hasil yang belum maksimal. Saya sangat senang bisa menjalani debut dengan mengenakan jersey Persija. Bermain bersama rekan-rekan baru adalah momen yang luar biasa, ujar Thales. Thales menegaskan bahwa ia dan rekan-rekan setimnya berkomitmen untuk terus bekerja keras, memperbaiki kekurangan dan memberikan yang terbaik. Thales mengharap bisa berkontribusi lebih besar lagi dalam perjuangan Persija di Super League 2025-2026. Persija Jakarta dikabarkan kembali melirik idola lama mereka, Gustavo Tocantins, jelang paruh musim Super League 2025-2026. Striker asal Brasil itu pernah menjadi incaran Macan Kemayoran sejak tampil menonjol bersama Barito Putra pada 2022-2023, di mana ia mencetak 8 gol dari 15 laga,
lalu berlanjut dengan 13 gol pada musim berikutnya. Saat itu, rumor perekrutan sempat panas, namun justru PSS Sleman yang berhasil mengamankan tanda tangannya. Bersama Super Elang Jawa, Tocantins terus menunjukkan ketajamannya. Musim lalu, ia membukukan 16 gol dari 34 penampilan, meski PSS harus terdegradasi ke Championship. Menariknya, meski turun kasta, Tocantins tetap setia bertahan dan langsung tancap gas dengan 4 gol dari 3 laga di awal musim 2025-2026. Catatan ini kembali menghidupkan rumor kepindahannya ke Persija, yang kini tengah mencari solusi setelah lini depan mereka melempem dalam beberapa pekan terakhir. Namun, jalan Persija untuk merekrut Tocantins tak akan mudah. Kontraknya bersama PSS masih berlaku hingga akhir musim, sehingga opsi realistis yang bisa ditempuh adalah skema tukar guling. Nama Rico Simanjuntak yang kini dipinjamkan ke PSS bahkan disebut bisa jadi bagian dari paket transfer. Meski begitu, Persija tetap harus menambahkan dana ekstra karena nilai pasar Tocantins lebih tinggi dibanding Rico. Situasi ini semakin menarik karena Persib Bandung disebut ikut memantau Tocantins. Maung Bandung saat ini sedang pusing dengan performa tumpul Ramon Tanque dan bisa saja mencoba mencuri kesempatan untuk memboyong sang striker. Menurut lo, dengan tren negatif Persija di bulan September dan jeda 3 pekan yang ada, apakah Macan Kemayoran bisa segera bangkit dan kembali jadi penantang serius di Super League musim ini? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Jangan lupa like kalau lo suka sama video ini dan subscribe biar lo nggak ketinggalan update terbaru dari Kick Off Indonesia.